Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa salawatullahu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas bab istihbabi ziyaratil quburi lirrijal wa ma yaquluhu az-zair. Bab anjuran untuk berziarah kubur bagi kaum laki-laki dan apa yang harus diucapkan bagi mereka yang hendak berziarah kubur. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون as'alullaha lana walakumul afiyah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Buraidah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ia berkata, dahulu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat yang hendak keluar berziarah kubur. Di antara mereka mengatakan, Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan bagi engkau seluruh penghuni kubur dari orang-orang mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan kami dengan izin Allah akan membersamai kalian kelak. As'alullaha lana walakumul afiyah. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan kalian semua keselamatan. Di dalam hadis ini, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis sebelumnya masih diriwayatkan oleh Buraidah, sahabat Nabi SAW, kemudian dari Aisyah tentang bagaimana Nabi SAW merutinkan untuk berziarah kubur. Walaupun di hadis Aisyah sebelumnya disebutkan kana Rasulullah SAW kullama kana lailatuha min Rasulillah. Jadi ziarah kubur yang dilakukan oleh Nabi di sini pada waktu malam, tapi bukan berarti ini adalah syariat mutlak kalau mau ziarah kubur tengah malam. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan Nabi itu berziarah bukan hanya pada malam hari saja. Terkadang di pertengahan, kadang di awal malam, kadang di siang hari. Jadi jangan sampai kita menjadikan hadis Aisyah sebagai landasan kalau mau ziarah maka pada waktu apa? Pada waktu malam. Kemudian saat sampai di kuburan, doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli baqiil gharqad. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah, Nabi mengajarkan kepada sahabat dengan doa yang lain. Maka faidahnya adalah bahwa ketika ziarah kubur tidak mutlak doanya hanya itu-itu saja. Jadi bisa menggunakan doa-doa yang dibacakan oleh Nabi SAW ketika sampai di pekuburan Baqi Gharqad, atau doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya dengan lafaz yang lain, yaitu apa? Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Jadi doanya cukup bermacam-macam. Silakan tinggal mengamalkannya. Kemudian yang kedua,
Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa ziarah kubur menyebutkan Assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan bagimu wahai penghuni kubur. Diyar di sini berarti darun. Darun itu rumah. Kenapa menggunakan pemilik rumah? Para ulama mengatakan karena orang-orang yang telah meninggal saat ini mereka menjadikan kuburannya sebagai rumah mereka, menunggu sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hadirin sekalian, jika kita mencermati dan meresapi apa yang akan terjadi kepada kita di kuburan nanti. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan meninggalnya salah seorang dari saudara kita, mudarrisin, yang mungkin tidak terbesit sebelumnya bahwa ia akan meninggalkan kita. Masih hadir bersama kita acara-acara yang diadakan oleh pesantren, masih bertatap muka, bertukar sapa. Namun demikianlah, kematian tidak memandang usia, tidak memandang waktu. Maka kita semua mempersiapkan kehidupan kita di dalam kubur. Dan perlu kita ketahui bahwa yang bermanfaat ketika di dalam kubur adalah amalan-amalan kita. Tidak berlaku bagi mereka yang memiliki harta yang banyak jika mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu tidak akan berguna. Pekerjaan yang kita kejar atau upah yang selalu kita tunggu setiap akhir bulan, kita habiskan pagi kita berangkat menuju pekerjaan, kemudian pulang sore, atau bahkan ada yang bekerja sampai larut malam. Jika tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan sia-sia. Karena sejatinya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Maka rumah itu, kuburan itu adalah rumah kita menunggu yaumul hisab. Kita berada di alam barzakh, alam tunggu antara dunia dan akhirat. Maka bayangkan bagaimana hari pertama saudara kita di dalam kubur. Mungkin sekarang atau ketika kejadian misalnya di siang hari, semua orang berduka, mengirim walaupun kadang-kadang copy paste, kopi yang lama sharing di grup. Tapi setidaknya itu bentuk daripada walaupun ketika kita meninggal mungkin yang mengingat kita di hari itu sangat banyak. Bahkan perlahan kita mencari gambarnya yang mana. Siapa orangnya? Yang manusia ingat dari kita adalah kebaikan-kebaikan. Misalnya baru tadi siang anak salaman dengan dia. Baru tadi pagi dia meminjamkan anak ini. Baru tadi pagi dia. Sehari dua hari apakah kita masih mengingatnya? Tidak mengingatnya. Kita sekarang sudah beraktivitas masing-masing. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya, tidak ada yang memandangi wajahnya kecuali anak dan istrinya. Bayangkanlah hari di mana kita pertama kali kita tiba di dalam kubur. Datang malaikat maut kepada kita. Malaikat yang akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kubur. Apakah kita akan selamat atau tidak? Maka sangatlah merugi manusia yang mengorbankan dirinya untuk perkara dunia dan lupa dengan akhiratnya. Sudah sering terdengar di telinga kita 3 amalan yang akan kekal abadi walaupun kita berada di dalam kubur dalam masa penantian. Yaitu adalah apa? Sedekahun jariyah. Maka jika tidak bisa sedekah berupa harta, kita masih bisa mensedekahkan ilmu-ilmu kita. Kita bisa mensedekahkan barang-barang yang kita miliki yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Milikilah prinsip menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat. Sehingga jika seandainya malaikat maut datangi kita dan kita telah habis masa kita tinggal di dunia ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Kita tidak pernah tahu apakah esok kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan kita tidak tahu di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih teringat dalam ingatan saya, setahun yang lalu di hari ini saya berada di antara kehidupan dan kematian. Rentetan operasi yang saya lakukan dengan berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan, seakan-akan kematian berada di pelupuk mata. Dengan meninggalkan anak istri, bahkan saat itu di operasi pertama saya masih memiliki
anak yang masih berada dalam kandungan, kematian terasa lebih dekat. Ketakutan meninggalkan mereka, ketakutan terhadap dosa yang dimiliki, dan amalan ibadah apa yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan dibanggakan di hadapannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan kesehatan, memberikan kemampuan. Akhirnya di tahun depannya, yaitu saat ini, Allah masih memberikan kepada saya pribadi kehidupan. Maka ini adalah nasihat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Ingatlah kata Nabi SAW, Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikumul lahikun. Kita semua pasti akan berada di dalam kubur itu. Kita semua akan berada di kegelapan kubur. Kita semua akan merasakan satu pengalaman yang dikatakan oleh Imam Abi Dunya. Jika seandainya manusia yang pernah mengalami sakaratul maut, malam pertama di dalam kubur, kemudian dibangkitkan kembali dan mengabarkan kepada manusia apa yang terjadi di dalam kubur, maka sejatinya tidak ada manusia yang mempercayainya. Karena tidak ada satupun alumni yang pernah masuk ke dalamnya dan kembali lagi ke dunia. Maka apakah yang akan kita persiapkan untuk hari tersebut? Hari di mana hanyalah amalan-amalan kita yang akan menyelamatkan kita. Jika di dunia kita masih bisa berpenampilan baik, menampakkan wajah kebaikan, dan menyembunyikan kefasikan dan kemunafikan, sungguh di hari tersebut tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan terlihat jelas. Maka disitulah marilah kita hendak menjadikan ziarah kubur yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin sebagai pengingat, agar kelak kita mengingat bahwa nantinya kita pun akan berada di bawah tanah tersebut. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan kalian semua keselamatan. Sungguh dalam kubur itu penuh dengan cobaan dan ujian. Di sana ada nikmat dan azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada siksa kubur, melapangkan kuburan kita seluas mata memandang, dan ditampakkan di sana kenikmatan surga dan dijauhkan daripada azab api neraka. Kemudian saya ingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, amalan kedua yang akan membawa kita kepada kejayaan di dalam kubur selain sedekah jariyah adalah ilmu yang bermanfaat. Selama masih ada anak-anak yang belajar di pesantren ini, yang mana mereka datang dari tempat yang jauh, membawa tas, koper, bawa ember, semua macam mereka bawa untuk bekal mereka di sini. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk menyampaikan ilmu walaupun hanya sedikit. Semoga ketika kita mengajarkan hanya sedikit tersebut, kita meninggal dan kita masih mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian amalan yang ketiga adalah waladun solehun yad'u lahu, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Jika kita sekarang punya anak 1, 2, atau 5, atau bahkan mungkin lebih daripada itu, tidak ada yang bisa menjamin mereka semua soleh setelah kita tinggalkan. Bahkan demi Allah, saya pernah mendengar salah seorang anak bahagia dengan kematian ayahnya. Dia senang dengan ayahnya meninggal. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa menyiksa dia, tidak ada lagi yang bisa menahan dia untuk keluar bebas dari rumah. Dia bahagia. Mungkin saja saat ini anak kita mendambakan kematian kita karena pendidikan kita terlalu keras, karena akhlak kita terlalu buruk, atau karena kita sering menyakiti istri kita. Maka anak kita hanya berharap dari kita kematiannya. Maka tanyakanlah, apakah kelak dia akan mendoakan kebaikan atau justru sebaliknya. Maka mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kerahkan seluruh upaya kita untuk membentuk mereka menjadi anak-anak yang berbakti setelah kita tidak ada kelak. Dan jika yang belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menyegerakan, masih ada anak-anak kaum muslimin yang dititipkan kepada kita. Bisa saja tangan-tangan yang membawa kita ke surga bukanlah tangan-tangan dari anak kandung kita, melainkan daripada anak-anak didik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kajian yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, semuanya, dan semoga Allah menyelamatkannya daripada pertanyaan-pertanyaan kubur dan melapangkan kuburannya. Semoga apa yang telah disampaikan di kelas dan diajarkan kepada para santri semuanya menjadi amal ibadah bagi ia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al Ma'tuk.
agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.